Ini untuk kita sendiri Pak, saya nggak maju gubernur. Apanya? Pak. Ya maju terus, pantang mundur. Atau mundur Pak? Iya. Sudah sepakat mendukung. Nah, ya, Mendukung. nah mau nanya Pak, ada nggak sih dari kata Pak Fauzan 15 DPD Kabupaten Kota katanya sepakat mendukung Bapak lagi untuk maju sebagai gubernur itu gimana? Benar atau gimana? Ya, tergantung mereka-mereka. Kalau- Yang penting jalan aja di bawah. Kalau koalisinya selaras dengan Pilpres kemarin atau seperti apa ini Pak? Apa akan dibahas lagi untuk koalisi gubernur nantinya nih Pak? Ya bisa, iya. Telah terjadi angin puting beliung di Tanggul Penangkis, Rawajitu Selatan. Beberapa rumah hancur. Monggo. Halo, selamat malam Tribuners. Jumpa lagi bersama dengan saya Fenty Novianti dalam tayangan Berita Lampung terkini di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini seputar Lampung hanya untuk Anda. Dan inilah Berita Lampung terkini selengkapnya. Sempat hilang dua nelayan asal Lampung Selatan ditemukan selamat. Dua nelayan asal Lampung Selatan yang sebelumnya dikabarkan menghilang akhirnya ditemukan dalam kondisi selamat pada Minggu 17 Maret 2024 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Nelayan bernama Suherman dan Januari itu merupakan warga Dusun Muara Pilu, Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Lampung Selatan. Keduanya ditemukan dalam kondisi selamat oleh tim Basarnas Possar Bakauheni, Lampung Selatan. Sebelumnya Basarnas Possar Bakauheni telah melakukan pencarian sejak Sabtu 16 Maret 2024 malam. Sebab keduanya dilaporkan hilang kontak saat sedang mencari ikan di perairan Tanjung Tua, Bakauheni. Lalu salah satu keluarga nelayan tersebut menghubungi pihaknya untuk meminta bantuan pencarian. Setelah mendapatkan laporan, Basarnas segera berkoordinasi dengan pelapor dan Kansar Lampung untuk melakukan pencarian. Pencarian pun sempat terkendala cuaca buruk hingga akhirnya kedua nelayan tersebut berhasil ditemukan selamat. Dari operasi kecelakaan kapal nelayan Muara Pilu di perairan Tanjung Tua berhasil ditemukan oleh SAR gabungan pada pukul 11.30 di perairan Saingyang, dan korban ditemukan selamat, sudah kita terevakuasi oleh atas nama Bapak Januri dan Bapak Suherman, dan korban langsung kita bawa ke puskesmas untuk kita periksa. Demikian sebagai laporan. Salam quick action. Satu jiwa. Bursa calon gubernur Lampung DPD Nasdem Selampung dorong Herman HN ke Pilgub. Seluruh DPD Partai Nasdem di 15 kabupaten atau kota di Lampung mendorong Herman HN maju Pilgub 2024. Dukungan kepada Herman HN disampaikan langsung Sekretaris DPW Nasdem Lampung, Fauzan Sibron, pada Sabtu 16 Maret 2024. Menurut Fauzan, dukungan terhadap Ketua DPW Nasdem Lampung itu untuk maju di Pilgub 2024 lantaran Herman HN dianggap memiliki kemampuan lebih untuk kemajuan Lampung. Ditambah, kata Fauzan, dengan kondisi Lampung saat ini perlu sosok pemimpin seperti Herman HN dengan kemampuannya di birokrat serta pernah menjabat sebagai wali kota Bandar Lampung 2 periode menjadi alasan kuat kader Nasdem mendorong Herman maju Pilgub 2024. Pernyataan dari Fauzan turut dibenarkan Ketua DPD Partai Nasdem Kota Bandar Lampung, yakni Naldi Rinara. Menurutnya sudah saatnya Lampung dipimpin Herman HN. Hal senada juga disampaikan Ketua DPD Nasdem Lampung Timur, Yusran Amirullah. Menurutnya rekam jejak Herman beberapa periode maju sebagai calon gubernur Lampung, sehingga di masyarakat dan khususnya di Kabupaten Lampung Timur ia sudah dikenal.
Disinggung terkait cara memenangkan Herman HN mengingat dia pernah ikut pilkada, namun gagal, Yusron mengatakan ada strategi khusus. Sementara itu, Ketua DPW Nasdem Lampung Herman HN sendiri saat diminta responnya mengenai dukungan Ketua DPD, dia mengatakan siap maju pantang mundur. Kendati demikian, sebagai Ketua Partai, Herman mengatakan tetap menunggu instruksi dari DPP Nasdem terkait proses penjaringan calon kepala daerah di Lampung. Pembahasan apa sih Pak? Tadi masalah bagaimana hasil daripada setiap kabupaten kota. Oh, berarti sudah dilaporkan ya? Iya, karena saya akan lapor juga ke DPP. Oke, dari hasil dari 15 kabupaten kota yang naik signifikan di wilayah mana Pak? Ya, ada yang naik, ada yang turun. Namanya politik. Pak, Ya. kalau kita kan sekarang 10 ya kursi DPD provinsi insya Allah Iya, ya. 10. Nah kalau kabupaten kota di total ada nggak jumlahnya nggak sih Pak sekitar Apa? kabupaten kota 15 kabupaten kota berapa? Berapa dewan? Apanya? Jumlahnya Oh, tetap 71. 71. Sama dengan tahun kemarin. Ya. Kemarin. Kalau Kan ada yang naik, ada yang turun. kabupaten yang akan kita majukan pilkada seperti kabupaten apa aja ini Pak? Iya, silakan aja. Ada saya bilang tadi, siapa yang punya dana maju aja. Pak, Kalau ini nggak punya dana nggak usah maju. Pak, rencana untuk kayak jejaring apa penjaringan calon kepala daerah nih baik gubernur maupun provinsi untuk Nasdem kapan sih Pak dibukanya? Ya nanti dong, belum ada ininya. Kan ada pengumuman dari DPP. DPP ya. Nah kan kalau pesir barat dengan apa ya? Untuk Mesuji kan kita partai pemenang. Apakah itu udah otomatis dia bakal tiket jadi kepala daerah calon? Ya terserah daerah aja. Jadi- daerahnya mampu, dia punya dana, nyalon silakan aja. Ketua DPW sifatnya mendukung seluruh kader untuk maju Iya. di kabupatennya Pak ya. Tapi mikir dulu, kalau nggak ada dana ya nggak usah. Tapi Pak dalam artian gini, realistis ya nggak mesti yang nomor 1, nomor 2 juga bisa ya kalau. Boleh. Ini untuk kita sendiri Pak, saya nggak maju gubernur. Apanya? juga. Ya maju terus, pantang mundur. Pantang mundur Pak. Iya. Sudah sepakat mendukung. Nah ya Ya. dukung. Nah mau nanya Pak, ada nggak sih dari kata Pak Ujan 15 DPD kabupaten kota katanya sepakat mendukung Bapak lagi untuk maju sebagai gubernur itu gimana? Benar atau gimana? Ya tergantung mereka. Kalau- Yang penting jalan aja di bawah. Kalau koalisinya selaras dengan Pilpres kemarin atau seperti apa ini Pak? Apa akan dibahas lagi untuk koalisi gubernur nantinya ini Pak? Koalisi Ya bisa tidak. Normatif ya. Ya. Siap. Yang namanya kepala daerah kan lain. Ya. Dengan presiden. Bisa aja bergabung lagi, bisa aja enggak lagi, bisa bergabung dengan siapa aja bisa. Ya. Oke. Berikut Kapolres pimpin pembubaran balap liar di Desa Sababalau, 120 motor diamankan. Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusriandi Yusrin pimpin pembubaran balap liar di Desa Sababalau, Kecamatan Tanjung Bintang pada Sabtu, 16 Maret 2024. Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusriandi Yusrin mengatakan pihaknya melakukan razia balap liar dan pelanggaran lalu lintas. Ia mengamankan 120 unit motor dalam razia balap liar dan pelanggaran lalu lintas di Desa Sababalau, Kecamatan Tanjung Bintang. Ia mengatakan kegiatan razia balap liar dan pelanggaran lalu lintas untuk meminimalisir pelanggaran lalu lintas. Ya, kami dari Polres Lampung Selatan bekerjasama dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung melaksanakan penertiban pertama balapan liar, juga kami menjaring pelanggar lalu lintas ya yang ada di daerah Sababalau ini. Ya, kita tertibkan ada kurang lebih 120-an sepeda motor kendaraan yang kita amankan ya, dan kita akan melibatkan tilang. Ini juga kami melibatkan 83 personil dari Polres dan 10 dari Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung ya. Intinya kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Bandar Lampung khususnya yang setiap sore pada saat bulan puasa ini sering melewati jalur ini agar tidak melakukan aksi balapan liar ya, dan juga tertib berlalu lintas ya, karena saat ini masih operasi keselamatan Krakatau 2024. Kami mengimbau ya, agar juga anak-anaknya yang masih belum cukup umur ya untuk tidak mengendarai
kendaraan sepeda motor ya, karena bisa membahayakan dan pastinya juga menyelamatkan kita semuanya. Demikian, terima kasih. Ini kita bisa lihat kendaraan-kendaraan yang kita amankan ya. Ada 120 kendaraan kita amankan dan kita akan lakukan penindakan dengan tilang dan akan kita bawa ya ke Polres Lampung Selatan untuk tindakan lebih. Beralih ke kabar selanjutnya, Tribuners puluhan rumah warga di Tulang Bawang rusak diterpa angin puting beliung. Puluhan rumah warga di Kecamatan Dente Teladas dan Kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang rusak parah diterjang angin puting beliung pada Sabtu 16 Maret 2024. Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tulang Bawang Kanedi pada Minggu 17 Maret 2024. Kanedi menyebut akibat bencana tersebut untuk wilayah Dusun Pasir Sari, Kampung Pasiran Jaya, Kecamatan Dente Teladas, terdapat 23 rumah warga yang rusak. Sedangkan di Kampung Gedung Karya Jitu, Kecamatan Rawajitu Selatan, terdapat 17 rumah warga yang mengalami kerusakan akibat bencana angin puting beliung. Dijelaskan Kanedi, bencana alam angin puting beliung itu terjadi di hari yang bersamaan. Bahkan waktu kejadiannya pun berdekatan. Untuk Kecamatan Dente Teladas sekira pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Setelah itu baru Kecamatan Rawajitu Utara sekira pukul 17.50 waktu Indonesia Barat. Kanedi menambahkan akibat kejadian bencana alam angin puting beliung itu tidak mengakibatkan adanya korban jiwa. Ia mengatakan pihaknya saat ini masih terus melakukan pendataan terhadap korban terdampak, khususnya untuk wilayah di Kecamatan Rawajitu Selatan, yang saat itu diakuinya mengalami keterbatasan saat pendataan di malam hari. Di Tanggul Penangkis, Rawajitu Selatan, beberapa rumah hancur. Monggo. Ini salah satu rumah warga hancur. Hancur gardu RK6. Pemprov Lampung bantah gusur lahan singkong di Kota Baru. Pemprov Lampung bantah melakukan penggusuran lahan singkong di Kota Baru, Lampung Selatan pada Sabtu 16 Maret 2024 kemarin. Pemprov Lampung berdalih aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk penertiban aset lahan pemerintah yang tak kunjung dibayar sewanya oleh petani penggarap. Ia menambahkan undang-undang yang dimaksud adalah Permendagri nomor 19 tahun 2016 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah, Monitoring Center for Prevention, Komisi Pemberantasan Korupsi dan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Adapun tindakan penghancuran tanaman singkong itu terjadi setelah tak adanya titik temu dengan petani penggarap. Diberitakan sebelumnya bahwa 4 traktor bajak diturunkan Pemprov Lampung untuk menghancurkan tanaman singkong milik petani penggarap lahan Pemprov Lampung di Kota Baru, Lampung Selatan. Traktor itu berjalan di atas tanaman singkong yang dilihat dari ukurannya. Singkong tersebut baru ditanam oleh petani setempat. Alhasil tanaman singkong itu luluh lantak dibuatnya. Sempat mendapat protes dan perlawanan dari petani penggarap, namun proses penggusuran tetap dilangsungkan. Penggusuran itu berkenaan dengan kebijakan sewa lahan aset Pemprov Lampung di lokasi tersebut sejak 2022 lalu. Malu menghancurkan masyarakat, nggak tahu diri Pak. Kalau tahu diri Ibu bayar sewa. Nggak tahu diri itu Bapak. Coba nanti dilihatin. Pak Subhanallah, puasa Nah gini, justru karena puasa ngancurin orang. harusnya kalau puasa itu lebih sabar.
Kabar terakhir, Tribuners mau perang sarung, 3 remaja di Bandar Lampung keburu diamankan oleh polisi. Tim gabungan patroli skala besar berhasil mengamankan 3 remaja yang diduga akan melakukan perang sarung. Kasat Lantas Polresta Bandar Lampung Kompol Ikhwan Syukri mewakili Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Abdul Waras mengatakan pihaknya berhasil menjaring 3 remaja diduga mau perang sarung. Ketiga remaja ini diduga akan melakukan perang sarung karena membawa sarung berisikan batu. Ketiga remaja tersebut diamankan tim diduga saat sedang menunggu lawannya di Jalan Maijen Sutioso, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Tanjung Karang Timur pada Minggu 17 Maret 2024 pukul 1:04 waktu Indonesia Barat. 3 remaja diamankan di Mapolresta Bandar Lampung. Kemudian selama 1 kali 24 jam polisi melakukan pendataan. Pihak reskrim mencari jejak digital di handphone, akan dilakukan sidik jari pendataan guna pembinaan. Setelah didata, selanjutnya orang tua ketiga remaja ini akan dipanggil ke Mapolresta Bandar Lampung. Harapannya orang tua mengetahui tingkah laku anak-anaknya di luar rumah. Polisi mengimbau jangan sampai anak-anak keluar di malam hari dengan hal yang tak berguna. Sementara itu, Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Abdul Waras mengatakan pihaknya menggelar patroli gabungan skala besar dengan melibatkan 100 personel. Patroli gabungan skala besar dari Rekap Pusat Brimob, Polda Lampung, kemudian juga dari Direktorat Cabang Kapolda Lampung dan juga dari Polresta Bandar Lampung sendiri. Kita turunkan kurang lebih 100 personel dan adanya kegiatan patroli ini masyarakat bisa merasa nyaman, merasa tenang dalam menghadapi bulan suci Ramadan. Tawurannya di mana? Kita berhasil mengamankan 3 remaja yang diduga akan melakukan perang sarung, di mana perang sarung ini isinya adalah batu yang dibungkus dengan sarung yang digunakan untuk memukul lawannya. Terkini bersama dengan saya Fenty Novianti. Jangan lupa untuk terus ikuti YouTube Tribun Lampung News Video dan YouTube Tribun Lampung Official. Selamat malam dan sampai jumpa.